Dulu tuh nonton banget. Itu usia berapa kamu? Ya dari adanya Insert. Dari SD sampai SMP kali ya? Insert itu 22 tahun yang lalu? Berarti umur dari 6 tahun. Ya bisa jadi, dari SD sampai SMP. Jadi kalau misalnya mama, kebetulan kan ya mama sering nonton TV, ya tayangannya infotainment gitu, dan yang paling lama bertahan tuh ya di channel Trans TV ya, termasuk Insert. Makanya. Nah sebenarnya yang video itu yang tadi aku bilang 3 hal yang gue pengenin kalau gue jadi artis itu sebenarnya berawal dari poin yang ketiga. Ya adalah. Itu berawal dari keresahan setiap ada artis-artis, lebih tepatnya si komedian ya. Kalau misal komedian dapat peran-peran aneh terus dia bilang gini banget cari uang, aku tuh mulai ngerasa ada yang ganjel gitu kayak 2 hari yang lalu aku pergi ke Sarina sama temen acara, sebenarnya nemenin temen tuh namanya Ipan. Nah terus di Sarina itu kan yang bagian kursi-kursi itu tuh yang duduk gitu, aku duduk di situ terus ada cewek gini sambil lihat HP, cuman aku nungguin, ayo sini kalau mau foto. Pemirsa iTalk tahu ya, aku tuh kan orangnya sabar ya, cukup baik lah gitu kan ya, orangnya tuh kayak nice gitu kan. Cuma baru sekali ini aku terganggu banget sama seorang konten kreator di TikTok terutama yang tiba-tiba tuh kayak suka parodiin gue, asik. Ini gue nggak bercanda. Gue suka banget sebenarnya sama dia dan udah pengen ngundang dia ke sini. Langsung aja, Sandy Mandey. Indra, makasih semuanya teman-teman. Gila. Akhirnya ketemu sama dia. Sandy, asal lo tahu, kalau lo lihat DM gue, isinya adalah video lo aja dikirim ke gue sama semua orang. Semua orang. Jijik sih enggak, nek. Enggak lah. Aku terhibur banget, Sandy. Terima kasih banyak. Makasih banyak nih Kak Indra. Sudah bisa hadir di sini. Bahkan di notis sama Kak Indra. Indra Herlambang. Langsung follow. Oke, sedikit backstory aja. Jadi setelah ngelihat yang pertama kali aku lihat itu yang video kamu yang bilang joget Insert. Aduh, kesel joget banget. Indra Herlambang. Joget Indra Herlambang ya, tepatnya betul. Ya, yang begini itu kan. Dan gue kayak, gue dulu gitu ya jogetnya. Terus pas dipikir-pikir, iya juga ya. Memang bener, kok bisa mirip banget nih orang. Akhirnya banyak banget itu yang nge-tag ke gue. Dan beneran dari mulai temen, sahabat, rekan kerja, sampai followers. Itu banyak banget yang ngirimin. Terus, Kak ini lucu banget, Kak ini lucu banget. Akhirnya aku lihat kan, mulailah nih pemirsa. Aku, kok menarik ya, mulai lihat lagi. Terus dia masukin lah yang ceritanya kalau artis lagi sakit. Artis lagi sakit yang bilang, aduh pemirsa itu, pokoknya beneran yang mirip banget. Sampai akhirnya aku bilang, aduh follow deh, kayaknya harus di follow nih orang dan harus diundang. Thank you banget udah ada di sini, Sen. Aku yang makasih banyak, Kak Indra. Gila. Makasih banyak udah diundang nih. Pertanyaan pertama sih, bagaimana perasaannya beneran ada di studio Insert? Apalagi tadi sebelum on cam ya, kan emang sempat dikasih lihat waktu lagi tag Insert, itu bener-bener ini tontonan zaman kecil gitu sampai sekarang akhirnya bisa ngeliat langsung dan berada di setnya langsung tuh kayak wow. Seru ya? Seru menyenangkan banget. Kan tempatnya kan? Seneng banget. Wah, seru banget. Dan? Ya jadi. Dia ngejaga banget nih, masih banyak. Tenang, kita akan berusaha untuk korek lebih banyak lagi tentang Sandy Mandey ini. Tapi sebelumnya kita mau ingatkan dulu nih sama Insertizen ya, beberapa kontennya yang kemudian sempat viral. Langsung kita lihat aja yuk. Ini dia nih kontennya. Ini yang gue pengenin kalau gue jadi host Insert. Yang paling the best, udah nggak ada lawan. Insert tuh yang paling gong bagian closing. Udah paling the best. Kenapa? Nih, biasanya kan kalau di segmen akhir, di closing itu ada berita terakhir tuh. Nah, abis berita terakhir tuh, biasanya kan ada partner tuh kayak tapi sayang banget nih pemirsa, perjumpaan kita harus berakhir ya. Aduh, nggak kerasa ya, 60 menit sudah kita menemani pemirsa Insert dengan berbagai informasi menarik tentunya seputar dunia hiburan tanah air. Ya, tapi nggak usah khawatir karena besok kita akan kembali lagi tentunya hanya di Insert Pagi. Makanya jangan lupa untuk saksikan terus Insert Pagi setiap hari jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Trans TV milik kita bersama. Happy weekend! Makasih banyak. iTalk, tim iTalk, makasih banget. Coba sekarang kita cek, ada beberapa komentar yang lucu nih ya, dari netizen. Boleh kita cek ya, Stan ya. Ini dia komennya nih. Dedikasi mau di hire Trans, syutingnya di rumah Bang Bajuri. Jujur, ini pertama kali, waduh anjir, ini bener-bener ketawa banget Kak.
Oh, di rumah nenek ternyata. Itu di rumah nenek. Oh, di rumah nenek. Rumah nenek Ya. om tante lah, gabung semua situ. Sudah terjawab ya itu Terjawab, settingannya sudah. ternyata memang ada di rumah keluarga. Tapi alhamdulillah aku kan kalau teman ada yang beberapa akhirnya ada yang menanggapi serius, nggak tahu menanggapi serius atau emang sebenarnya dia pengen mencoba beda gitu kayak kok parah banget sih komennya gitu. Tapi nge-DM gitu kan. Iya. Tapi aku ngerasa enggak, aku aja pas baca tuh malah justru ketawa gitu. Ini enggak kok. Maksudnya juga bukan enggak menghina ya. Iya, Kamu enggak. kamu orangnya cukup positif berarti ya menerima komen orang Insya ya. Allah. Oke, kita lihat ada lagi komennya. Nah, ini dia nih. Takut banget tiba-tiba abang ini jadi host insert. Banyak komen gitu walaupun kayaknya masih jauh kayaknya. Masih Tapi jauh. bukannya nggak mungkin. Bukan tidak mungkin. Tidak Nggak ada ada yang tidak mungkin di dunia ini loh, San. Betul. Pertanyaannya adalah mau apa enggak gitu loh. Waduh, kalau ditawarin sih gas langsung. Kalau ditawarin sih hajar gitu Iya, ya. boleh. Ya. Kemudian kita lihat ada lagi ya, satu lagi ya komennya ya. 99 panggilan tak terjawab dari produser insert, dari direktur Trans TV. Yang terakhir Ini dari paling Pak bawah sih, Heru paling Tanjung. aneh. Kalau bener aku sedih karena aku 22 tahun di sini nggak pernah ditelepon. Tuh, Kak Indra aja nggak pernah, apalagi aku coba. Apa ini nomor berantakan gitu kan? Gemes banget. Oke, ya sudah semua ya komennya. Oke, Sen. Gimana Kak Indra? Ini ya, yang paling menarik perhatian aku sebenarnya adalah bahwa berapa detail banget hal-hal kecil yang lo bikin di video itu yang bener-bener relatable buat gue sebagai host insert. Kayak skripnya, ya kan? Cara ngomong lo, bahkan kayak Trans TV milik kita bersama. Itu Setelah kangen itu banget tuh. kemudian ada joget-joget. Boleh nggak dan nih Kak Indra? Nanti kan ini tayang di YouTube. Tapi boleh nggak di sebelah sini pakai logo Trans TV dulu gitu? Boleh. Request. Ada, Ntar saya biasanya ngedit lah. Saya ngedit sendiri nggak Dia mulai apa-apa. ngatur ya di sini Oh, ya. iya. Oke, baik. Gak apa-apa. Ntar kita bikin ada logonya Trans TV ya di situ ya. Nah, detail sedemikian rupa tuh kan bisa didapatkan kalau kamu emang nonton. Pertanyaannya adalah memang nonton dari Nonton dulu? banget. Tapi dulu ya, dulu tuh nonton dulu banget. Itu usia berapa kamu? Ya dari adanya insert, dari SD Insert. sampai SMP kali ya. Insert itu 22 tahun yang lalu. Berarti umur dari 6 tahun. Ya bisa jadi dari SD sampai SMP. Jadi kalau misalnya mama, kebetulan kan ya mama sering nonton TV, ya tayangannya infotainment gitu, dan yang paling lama bertahan tuh ya di channel Trans TV ya, termasuk insert. Makanya jadi bener-bener nempel. Makanya pas bikin, karena banyak yang ngomong kan, risetnya berapa lama. Justru aku tuh bikin ya alhamdulillah cepet gitu Kak. Cuman ngafalin aja sih jadi pas pulang kantor aku udah bener-bener ngafalin kayak nah itu dia pemirsa, berakhir sudah perjumpaan kita pada hari ini. Karena kita tak terasa nih 60 menit sudah kita menemani pemirsa dengan menyajikan berbagai informasi menarik. Itu bener-bener dihafalin, pokoknya jangan sampai ngulang karena di rumah itu kan rame sebenarnya. Ada om, tante, anak-anaknya 2, ada nenek. Kalau rame kan malu ya. Jadi gimana caranya sekali tag harus selesai gitu. Kunciannya. Maka sudah dihafal. Jadi dihafalin. Skrip tersebut. Dari pulang kantor tuh udah dihafalin. Mau bikin gitu. Tapi ternyata ini bukan VT pertama yang FYP. Yang viral tuh bukan yang ini malah. Yang pertama, Yang pertama viral tuh yang ini. Bukan dong. Kak Indra yang mana? Menurut Kak Indra yang mana? Tapi secara ini sih ini yang diupload. Yang nge-tag ke aku banyak banget sih bagian yang ini. Tapi nggak tahu ya apakah sebelumnya pernah ada juga. Jadi ada satu lagi videonya itu aku di situ bilang ini 3 hal yang mau gue lakuin kalau gue jadi artis. Yang pertama, nah itu tuh aku buka. Pemirsa insert. Nah gitu. Karena di otak aku tuh bener-bener nggak bisa hilang, dan bahkan jokes itu aku sering beberapa kali aku praktekin di teman-teman gitu dan beneran ketawa gitu. Nah sebenarnya yang video itu yang tadi aku bilang 3 hal yang gue pengenin kalau gue jadi artis itu sebenarnya berawal dari poin yang ketiga. Ya adalah. Itu berawal dari keresahan setiap ada artis-artis, lebih tepatnya si komedian ya. Kalau misal komedian dapat peran-peran aneh terus dia bilang gini banget cari uang, aku tuh mulai ngerasa ada yang ganjel gitu, kayak kok ngomongnya gitu, tapi kan kalian dibayar mahal gitu. Nah cuman kalau aku penyampaiannya kayak gitu, yang ada aku diserang nih. Kenapa nggak dibalik? Kalau gue jadi artis, gue juga pengen tuh ngomong gitu. Cuman kalau ngomong itu doang, terlalu singkat videonya. Akhirnya aku gabungin lah. Dan nggak tahu kenapa yang pertama tuh, pemirsa insert gitu. Bener-bener ini banget deh. Bener-bener pertama. Itu sampai sekarang masih kan? Itu masih buka pintu. Pemirsa insert. Iya. Ayo masuk. Kita aja para host suka kadang-kadang, wow, 2025 masih pemirsa insert. Masuk yuk. Gitu. Ternyata emang bener masih. Bener-bener. Sampai sekarang. Aku sebagai kelahiran 97 bener-bener ketanem.
Dia kelahiran 97. Iya, treatment itu benar-benar ketanam sih. Gue udah tingkat 2 waktu itu. Anyway, nggak usah dibahas masalah perbedaan usia di sini ya. Tapi yang pasti bahwa ternyata kreativitas lo nih sekarang ini udah bisa dibilang membawa dampak lah. Lu dikenal banyak orang. Alhamdulillah. Pernah sampai di notice di jalan nggak? Sebenarnya kan baru nih. Maksudnya hitungannya mungkin sekitar seminggu lebih lah ya. Iya. Maksudnya terhitung dari pertama kali aku upload konten-konten yang berbau insert gitu. Nah, 2 hari yang lalu aku pergi ke Sarina sama temen acara. Sebenarnya nemenin temen tuh, namanya Ipan. Nah, terus di Sarina itu kan yang bagian kursi-kursi itu yang duduk itu. Aku duduk di situ, terus ada cewek gini. Sambil lihat HP. Cuman aku nungguin, ayo sini kalau mau foto. Cuman dia kok nggak beranjak, tapi kan nggak mungkin juga kalau maksudnya, kecuali kalau aku kayak Kak Indra lah, maksudnya badan oke, cool, masih ada kemungkinan, itu cowok ganteng pengen foto deh, gitu kan oke. Cuman aku kayaknya ngerasa nggak kayak gitu sih. Aku yakin kayaknya dia nonton nih, makanya aku agak lama tuh Kak di situ. Sengaja ya? Sini foto. Ayo dong, kapan nih minta fotonya nih? Nunggu-nunggu. Akhirnya foto-foto dia malu. Mungkin ya, nggak tahu juga. Jadi gitu. Oh, tapi dia ngecek itu, oh ini bener nih orangnya. Kayaknya ya. Ini orangnya. Kemungkinan sih. Mungkin nggak berani negor aja. Iya, cuma sekali doang sih. Cuma sekali itu doang. Justru semalam. Terus malam? Karena kan alhamdulillah gitu ya, semenjak di TikToknya rame, aku berani buat mirroring ke IG Reels. Dan alhamdulillah ternyata di Instagram Reels juga rame. Meledak juga tuh. Sampai akhirnya semalam aku mau beli kebab, jujur. Mikir, pakai masker nggak ya? Mohon maaf. Udah mulai agak... Udah mulai. Takut dikenali. Iya. Kok beli kebabnya di sini? Takutnya dikomentarin, ya kan? Gitu. Walaupun banget sih, agak jijik sih, agak jijik. Iya benar. Nggak jijik ya, lucu. Tapi aku pas di situ, mungkin itu kali ya. Apa tuh? Karena gini Kak, kalau boleh jujur, agak sedikit panjang mungkin ya. Kalau ngomongin FYP tuh, alhamdulillah sebenarnya sebelum ini aku juga pernah beberapa kali FYP. Cuman momentum FYP yang kali ini tuh bener-bener beda gitu. Walaupun secara views lebih banyak yang dulu. Pernah aku bahas Irfan Ghafur, itu viewsnya sampai hampir 6 juta lah. Wow. Nah kalau yang ini tuh sebenarnya nggak sebanyak itu, cuman alhamdulillah rata gitu, kayak 1.900.000 gitu segala macem. Dan yang nge-like itu bukan cuman apa aku ngomong ya mereka ini berbagai kalangan. Ada yang dari content creator yang verified, terus dari artis-artis, bahkan ini bener-bener kayak nggak nyangka deh. Kenapa? Hah? Ilman Ibrahim fallback. Serius? Ilman Malik, Mas Ilman, Mas Bilal Indrajaya juga. Bilal Indrajaya follow lo? Fallback. Dia nggak follow gue loh. Kok lebih sedih kita di sini? Itu beneran kaget loh Kak. Aku sampai nge-DM. Mas Bilal, ini bener kan? Nggak kepencet kan? Iya bener, saya mau mastiin gitu. Takutnya dia kepencet kan, malu juga ya kan. Terus ya udah, kira ada beberapa lah yang bener-bener kayak Mas Teza Sumendra juga. Teza juga. Waduh, Kak Indra Herlambang. Siapa? Aku. Ya, terima kasih. Terpaksa kalau gue tuh. Gue follow lu tuh terpaksa. Disuruh semua orang, bener enggak. Gue seneng. Gue terhibur banget dengan kontennya. Karena Sandi ini gini, San, sekarang tuh konten kreator banyak di TikTok. Iya. Semua orang pengen FYP dengan berbagai macam cara. Ada yang kemudian ngomongnya jadinya sembarangan misalnya, atau lo cari kontroversi misalnya. Yang gue seneng dari lo, kayaknya tuh lo memang masih punya banyak banget pagar-pagar sebelum posting sesuatu. Salah satunya tadi, bahwa gue mau ngomongin masalah artis atau si komedian yang bilang, gini amat sih cari duit, tapi kayaknya nggak enak ya. Lo tuh masih ada pertimbangan itu gitu loh. Iya. Jadi konten yang akhirnya kemudian lo upload itu, menurut gue tuh vibes-nya positif. Gue tuh tidak berasa diledek gitu loh dengan lo joget-joget begini, yang menurut gue nggak gitu loh. Sebenarnya bisa aja tuh aku nulis joget insert, cuman kayaknya kurang nonjok deh. Karena di otak aku Indra Herlambang, udah aja tulis joget Indra Herlambang gitu. Terimalah dia lah langsung. Iya, itu maksudnya. Jadi kayak kontennya tuh masih ada sisi positif, menghibur, lucu dan gemas. Kalau boleh di-spill juga ke pemirsa nih, apakah konten-konten ini memang dari awal itu lo bikin tujuannya adalah gue mau viral? Kalau dibilang kita setiap mau bikin konten pengen viral, iya. Tapi ini bener-bener di luar kendali Kak. Karena kalau kita ngomongin konten aku yang berbau insert ini, awal mulanya tuh aku ngomongin Bilal Indrajaya. Aku bilang,
kalian setuju nggak sih kalau Bilal Indrajaya itu mukanya sekbil banget? Itu loh yang bikin dia bener. Ya kan, mukanya adem, berseri-seri, ya kan, berkelas gitu tapi kayaknya. santai. Iya, Ya, itu tuh kalang apa tipe-tipe orang-orang sekbil. Dari situ kan rame alhamdulillah tuh, ratusan ribu. Dari situ tuh, wah FYP nih. Seneng tapi ada tekanan. Gimana caranya harus bikin konten lagi yang menarik. Iya. Akhirnya konten yang tadi tuh, yang 3 hal itu. Nah setelah itu, sebenarnya ini momentumnya ya adalah kebetulan mantan aku lamaran Kak. Aduh. Ini mohon maaf ya kalau sedikit bahas, tapi beneran ini aku cerita ini bukan karena aku udah nggak, bukan karena aku masih ada perasaan ya, justru aku udah nggak ada perasaan sama sekali Kak. Nah pada saat mantan aku lamaran, aku tuh sebenarnya pengen ngucapin gitu, bener-bener pengen ngucapin selamat ya, semoga bahagia dan dilancarkan segalanya. Cuman aku pikir-pikir, aduh kayaknya enggak deh, daripada dikira yang enggak, dikira pengen ngerusak lah, ngerusak momentum. Akhirnya aku kepikiran aja, oh gimana kalau apa namanya, kalau ini aku balut lewat konten, termasuk yang tadi tuh, gimana caranya aku mau ngomongin host insert, ya, tadinya aku kan tadi ada yang di konten tuh, tadinya itu mau komen kayak, Duh seneng banget ya pemirsa ya kita dapat kabar bahagia dari ini bla 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 segala macam. Cuman setelah dipikir-pikir kayaknya nggak usah deh. Gitu. Baik. Jadi tadinya itu salah satu konten bener-bener mau lo pakai sebagai platform untuk ngucapin selamat ke mantan yang tunangan tadi itu. Tanpa menyebutkan gitu ya. Tanpa menyebut nama langsung. Berapa lama tuh pacaran sama si mantan? Lama. 4 tahun kali ya. Lama juga dong. Tapi dia udah bahagia sekarang ya. Udah bahagia. Selamat. Semoga dibahagiakan, dilancarkan segalanya. Amin, amin. Ini lo nggak pedih kan? Alhamdulillah udah enggak. Udah enggak ya. Baik. Langsung kita hadirkan. Oh. Jeng jeng. Inilah dia mantan dia. Enggak lah. Dia juga seneng pasti ngeliat lo sekarang. Wah. Ya insya Allah. Enggak ngubungin lagi. Enggak sama sekali. Karena aku nggak pengen dicap yang aneh-aneh gitu lah. Iyalah enggak lah, udah. Pasti bahagia. Dia sudah bahagia dengan pilihannya. Kamu sudah ada yang baru sekarang? Belum. Apakah mau mungkin mencari? Fahira mungkin? Fahira. Dia tidak siap katanya Fahira ini. Fahira karena kebetulan Fahira lagi sibuk. Dia lagi nulis sibuk. itu. Jangan ya Fahira ntar. Makin susah lagi jadwal kerjanya Fahira ntar. Susah kita ntar. Tapi ya, Sandy Monday itu dari mana? Itu panggilan kakak kelas waktu SMP. Lucu. Jadi aku tuh setiap bikin sosial media pasti berawal dari sebutan kakak kelas atau orang-orang. Pernah dulu bikin Facebook namanya Nyanyun Weleh-Weleh. Nyanyun Weleh-Weleh. Iya, itu yang bikin Adi Rican. Dia bilang katanya, nggak tahu dia tiba-tiba Nyanyun Weleh-Weleh. Akhirnya pasang kali di Facebook. Nah, termasuk yang Sandy Monday. Sandy Monday ini dari kakak kelas. Tapi aku lupa jujur. Tiba-tiba manggil, "Wih, Sandy Monday." Mungkin gampang kan mikirnya dari Sunday Monday. Udah bikin aja deh. Sunday Monday Kak, Sunday Monday plesetnya dari Sunday Monday. Iya, itu dari aku SMP. Dari SMP udah dipakai. Bertahan itu. terus. Nah, satu hal yang ternyata juga mungkin pemirsa banyak yang belum tahu, ternyata Sandy ini memang bekerja kantoran sebenarnya. Sekarang baru sudah bekerja kantoran. Baru 1 bulan sebenarnya. Oh, baru sebulan ini. Iya, sebelumnya enggak? Sebelumnya nganggur. Tapi gue senang nada lo bangga di situ. Sebelumnya nganggur. Oh iya. Jadi iya, kerja yang sekarang tuh baru jalan sebulan lebih lah, 4 minggu lebih. Sebelumnya aku 2 bulan nganggur, sebelumnya proyekan. Kalau ngomongin kantoran tuh sebenarnya dari cuman pas di 2001 sampai 2023. Selebihnya kena layoff, terus proyekan, kena lagi proyekan nge-WO sih di Serang. Oh, oke. Kalau sekarang disebut sebagai content creator, aduh, agak berat. Tapi pengen fokusin. Pengen fokus ke situ. Pengen fokus. Cuman emang ya kerja juga baru sebulan ya, gaji juga belum turun kan. Cuman apa ya, mungkin karena momentumnya lagi FYP lagi ini, lagi pengen semangatnya, cuman kadang ya itu bertabrakan sama waktu pulang kerja ya. Pekerjaan, walaupun pekerjaan juga ada hubungannya sama sosmed ya? Iya, sosmed. Sekarang aku ngurus TikTok, suplemen pria dewasa. Nice, suplemen pria dewasa. Wow. Jangan tawarin ke gue nih. Karena kalau aku tidak perlu. Sudah dewasa. Sudah dewasa. Konten-konten Sorry, Kak Indra, boleh diminum? Oh, boleh. Silakan. Ini nggak ada suplemen. Ini real ya? Bisa diminum. Ini real bisa diminum. Mau cheers dulu biar kayak di kali. film. Oh, mantap. Nice, bismillah. Bismillah. Enak ya? Lumayan enak ya? Enak, pas manisnya. Ya, karena cyanidanya kita susun sedikit di sini. Ini ada cyanida? Ada dikit. Kok aku pusing ya? Asik.
Emang bagus ya acting kamu tuh ya. Luar biasa sekali. Baik, POV alias point of view. Dilihat dari konten yang Sandy bikin selama ini tuh memang banyak ya ternyata POV gitu. POV artis yang apa? POV walaupun sebenarnya banyak orang yang komen katanya, ini sebenarnya nggak sesuai nih. Harusnya POV. Cuman ya gitu ya kayak karena udah banyak yang begitu di TikTok. Kalau misalnya kita nggak masukin kata POV itu kayak ada yang kurang gitu ya. Jadi kita ikut-ikutan aja POV. Padahal artinya POV itu sebenarnya bukan itu ya, agak kebalik ya sebenarnya ya.